Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli salatan tukhrijuna biha min zulumatil jahli wal wahmi wa tuqrimuna biha bi nuril ilmi wal fahmi wa tuwaddihu lana biha ma ushkila innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ayyakuna mustaqsiyan anis salatin wala yadkhulu alaihim albattata madama yajid ilal firari minhum sabila bal yanbaghi ay yahtariza an mukhalatatihim wa in ja'u ilaihi fa inna ad-dunya halwatun khadrah wa zamanuha wa zimamuha bi aidi salatin wal mukhalit lahum la yakhlu an taqallufin fi talabi mardatihim wa istimalati qulubihim ma annahum zalama wa yajibu ala kulli mutadayyin al-inkaru alaihim wa tadiqu sudurihim bi izhari zulmihim wa taqbihi fi'lihim ila akhirih. Setelah 2 minggu berturut-turut kita paparkan apa yang dipelajari oleh Imam Hatimil Asam dari gurunya yang sebanyak 8 masalah dalam tempo waktu 33 tahun. Maka kembali lagi kita kepada rentetan petunjuk-petunjuk agama yang sayugianya kita bisa mengambil contoh, mengambil suri tauladan daripada ulama-ulama yang terdahulu, bagaimana pesan dan kesan mereka. Dan diantaranya adalah seorang ulama hendaklah menjauh, menghindar daripada pemimpin-pemimpin negara, lain dari bupati, gubernur, presiden, dan pejabat-pejabat yang terkait. Kalau bisa, jangan pernah datang ke rumahnya. Itu pesan-pesannya begitu. Saya punya guru Hasan Toha, itu tinggal di Cawang. Sampai dia mati, kantor kelurahan dia nggak tahu. Kelurahan aja nggak tahu, apalagi si kantor wali kota atau gubernur atau presiden. Kantor kelurahan aja dia nggak tahu. Ya kalau urusan KTP suruh orang, tidak pernah tahu. Kenapa? Ya selagi masih ada jalan untuk tidak bisa ketemu, ya tidak usah ketemu. Selagi masih ada jalan untuk tidak bisa datang ke sana, tidak datang. Ini pesannya adalah untuk ulama. Bukan untuk kita. Kalau kita ya keperluan kita banyak apa ya, nggak ada masalah. Bal yang bagi ayah tarizan mukhalatat timbangan seiganya hendaklah menjauh, menghindar, berupaya untuk bercampur dengan mereka. Karena bisa dipastikan bahwasanya harta mereka itu bisa dikategorikan semuanya adalah hasil daripada kezaliman.
Ini tanpa ada satu-satu presiden, ada tanpa semuanya, artinya semuanya. Bahkan presiden dunia. Wa in ja'u ilaihi, walaupun dia datang kemari, ya sudah datang diterima. Namanya tamu, tapi jangan ke sana. Karena kalau dekat, ya tidak, kita tidak akan bisa berkata bahwasanya ya tidak adil, ya zalim, tidak apa. Paling memuji-muji, wah dia mau begini, dia mau begini. Sedangkan perilaku para pejabat negara, ya semuanya kotor, semuanya kotor. Karena dunia ini adalah sangat manis, sangat sejuk, sangat indah, sedangkan zimam itu kalaunya kuda artinya selaknya apa nih? Selaknya ya, selaknya. Ya kalau mobil mah setirnya lah. Karena dunia itu setirnya di tangan mereka. Uang haram kayak penjualan babi kayak nyanyi minuman keras kayak semuanya adanya di sana. Wal mukhalid lahum la yakhlu an taqallufin. Maka orang yang bercampur dengan mereka tidak akan bisa terlepas daripada berpura-pura. Pura-pura enggak tahu, pura-pura enggak. Iya, terjadilah yang terjadi. Maka saya kenal semua gitu. Ya, tapi tidak pernah dekat gitu. Tidak pernah, ntar ke rumahnya, ya pasti kan diamplopin, diamplopin, gitu. Ya apalagi yang sekarang pejabat sekarang Bekasi Patri, ketemu di jalanan juga dia mampir, pasti dikasih diamplopin, ya kita mau kata apa? Gitu. Tapi datang ke sono, ya nggak ada setahun sekali, gitu. Datang ke rumahnya atau ke kantornya nggak ada setahun sekali. Ya begitulah pesan-pesan ulama bahwasanya untuk tidak terlalu. Kenapa? Kita akan terlalu banyak sifat kemunafikan dan takallub. Artinya apa? Berpura-pura enggak tahu. Berpura-pura enggak tahu, dan itu adalah satu dosa. Sesungguhnya dunia adalah manis, indah, dan kendalinya ada di tangan mereka. Dan yang bercampur dengan mereka ya harus berpura-pura, wah dia mau orang baik, dia mau ini, puji-puji dan lain sebagainya. Untuk mencari kesenangan mereka, mengambil hati mereka, sedangkan kita tahu bahwa mereka adalah orang zalim. Kok zalim? Semuanya. Dari Soeharto juga zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Itu udah pasti. Yang tidak menegakkan hukum Allah, maka itu zalim. Maka semuanya zalim. Kalau zalim semuanya zalim. Soeharto zalim, Soekarno zalim, zalim. Tidak. Tapi kita tidak bisa mengatakan zalim. Karena kita dekat sama dia. Wa yajibu ala kulli mutadayyinin al-inkaru alaihim wa tadyiqu sudurihim bizhari zulmihim wa taqbihi fi'lihim. Maka bagi setiap orang yang beragama, ya, setiap orang yang beragama, berkeyakinan baik, bersyariat baik, berakhlak baik, apa wajibnya? Al-inkaru alaihim. Artinya ya, dia tidak ngasih makan kita kok, udah sudah cukup aja. Kenal presiden kita siapa? Si Anu, ya sudah. Ya kalau saya mau Jokowi dari periode pertama ini, dan dia kenal kepada saya pribadi. Kenal.
Saya kenal, dia kenal, tapi saya nggak pernah. Wah, bikin proposal, oh ini kasih foto-fotonya saya dengan dia, kan pasti diingat kan? Wah, ya enggak lah, nggak mungkin saya lakukan itu. Ya kita tahu bahwasanya adalah dia presidennya partai dan lain sebagainya dan ya saya semua lah. Emang kita nggak jadi nggak makan kalau nggak ada masalah. Fadakhil alaihim imma yaltafit ila tajammulihim, maka yang mendekati mereka ya ada kalanya dengan kepura-puraan, pura-pura dengan bahasa yang munafik dan lain sebagainya. Pada gilirannya ada artinya akan mengecilkan nikmat Allah kepadanya. Ibadat kita begini Allah Subhanahu wa taala kok kasih kita dikit amah, sekali aja kita ke istana udah dikasih segini. Ya, kita dianggapnya pemberian presiden pejabat lebih gede dari pemberian Allah. Kita sembahyang udah tanggang tungging baca apa, dapatnya sedikit banget. Oh, begitu kita datang ke istana dapatnya segini. Akhirnya yang dapat Allah Subhanahu wa taala kita kecilin. Yazdari nikmat Allah alaihi. Akhirnya yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala kita kecilin. Padahal kagak ada apa-apanya yang dari pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita oksigen dalam satu hari, kalau kita masuk ke rumah sakit masukin oksigen berapa? Habis. Kalau kita punya kebok, kita jualin dah semuanya. Kontrakan kejual. Itu oksigen dari siapa? Belum darah kita, belum jantung kita, paru-paru kita, napas kita, semuanya juga pemberian Allah. Jadi kita mengecilkan nikmat Allah. Ya, gara-gara cuma dikasih seamplop gede. Jangan semacam itu. Kita enggak perlu gitu ya. Aw yaskuta ala al-inkari alaihim fi fayakunu mudahinan lahum, atau kita cicing baik diem baik apa, enggak mengingkari apa yang kesalahan apa yang dilakukan kalau kita dekat. Nah, kalau jauh Pak, sewaktu kita kritik namun tidak membabi buta, tidak manusianya, tapi perilakunya. Al-Muslim, seorang Muslim tidak boleh membenci orang, gitu ya. Siapapun dia, bencilah perbuatannya yang salah. Yang salah. Fa'in adu, kalau dia kembali kepada jalan benar, fa'innahum ikhwanuna, bahwasanya mereka adalah saudara kita. Naam. Au yatakallaf fi kalamihi kalaman limardatim, atau berupaya memperbaiki bahasa, susunan kata-kata supaya dia senang. Oh ya. Begitulah tugas-tugasnya sebagian besar daripada orang-orang yang terkemuka di Republik ini, ulama-ulama ya maksudnya. Wadzalika wal bahtus sharih, itu artinya dengan terus terang dia mendukung segala bentuk kezaliman, segala bentuk ketidakadilan kepada person-person yang ada di pemerintah. Ini memang lagi agak sedikit kayak politik-politik, tapi ya tetap kita sampaikan. Ma'al muhafazah, tetap kita jaga untuk tidak menghina manusianya. Perbuatannya boleh, dia begini-begini, tapi manusianya tidak boleh. Fa'in adu ilal haq, kalau dia kembali kepada benar, fa'innahu ikhwanuna, bahwasanya mereka adalah saudara kita. Ada kan kagak, ada yang kebablasan. Ada yang kebablasan. Ntar akan ketemu lagi urusan-urusan yang lain. Au ayat ma fi ayyanala min dunyahum wa zalika huwas sukhtu. Atau dia bermanis bahasa supaya dapat apa yang ada di kantong mereka, dikasih amplop besar. Nah, itu adalah hal yang
Sukhtu. Sukhtu ini artinya bisa haram, bisa diartikan haram, bisa artinya dimurka. Enak. Ya saya lagi zaman Gus Dur aja dulu, banyak itu. Ada namanya Suwondo yang dulu tukang pejetnya Gus Dur, bawain mobil saya satu. Dia bilang, saya masih punya mobil, saya bilang nggak perlu. Gus Dur yang presiden Kiai, saya masih tolak. Pada saat itu bagi-bagi mobil Karnepal itu, baru-baru banget kan, dienterin satu. Saya bilang saya masih punya mobil Kijang, nggak usah yang lain aja. Wah, ternyata orang-orang bodoh katanya, ya bukan bodoh, sudah ada ilmunya, karena bodohnya. Kecuali kalau kita udah tinggal di emperan, di kolong jembatan, nggak apa-apa, udah apa, asik, nggak apa-apa. Ini kita masih punya tempat, masih punya mobil, walaupun jelek-jelek. Wa sayati fi kitabil halal wal haram ma yajuzu ayyakhuz min amwali salatin. Namun masih tetap ada celah untuk bisa kita meraih hartanya para raja, para pemimpin dengan cara yang benar. Wa ma la yajuzu minal idrar wal jawaiz ghairiha. Dan begitu pula yang boleh yang kagak, tentunya ada pasi-pasiannya agar bahwasanya semuanya yang ada atau yang datang enggak semuanya kita tolak, itu kan. Enggak semuanya kita tolak. Ngasih kain sarung gitu ya, masa kita lemparin, ya enggak, kita terima, kita pakai syukur, enggak ya kasih orang, kan begitu. Wa 'alal jumlati fa mukhalatatuhum miftahus lisurur. Bahwasanya bergaul kepada mereka itu adalah kunci daripada segala bentuk ketidakbaikan dalam agama. Mau nggak mau tidak mau kita akan ke bawah, mau kita akan puji dia dan lain sebagainya. Ini kan nggak ada yang kita puji. Apa Soeharto? Ya enggak. Soeharto baru baik berjasa dengan saya tatkala sudah jatuh. Itu pun tatkala saya bikin surat. Badan terhormat Bapak Haji Muhammad Soeharto, saya mimpi bahwasanya terjadi badai besar, itu kan terjadi badai besar, kemudian sian banget kedinginan, saya bawain payung. Itu Soeharto, dia nunggu saya sampai ke ke rumah. Saya cerita itu doang. Oh, dipanggil, saya dikasih duit. Waktu itu dikasih mobil juga, Timor dan lain sebagainya. Nggak ada masalah, sudah nggak jadi presiden. Itu saya saya tulis surat gitu. Dikasih mobil Timor, itu hilang, dipanggil lagi, dikasih lagi duit, suruh beli mobil lagi, wah kasih duit. Soeharto bilang kepada Tommy, kepada Tutut, bantu Ustadz ini. Gitu aja, dibilang gitu doang sama dia. Ya udah, bantu. Ini marmer ini masjid seadanya kan dari Tommy, Soeharto. Marmer ini semuanya nih dari dia. Terus motong sapinya, akekah Bung Nesri, sapinya satu truk sini turun, gitu. Udah nggak jadi presiden, gitu. Dekatnya, terus dekat, gitu. Tapi ya namanya masih dunia dalam berputar terus, ya berputar lah. Gitu. Wa ulama al-akhirat tariquhum al-ihtiyat. Sedangkan ulama-ulama yang baik, ulama-ulama al-akhirat, jalan mereka adalah kehati-hatian. Itulah yang saya ambil, kehati-hatian. Gitu ya. Karena bergaul dengan mereka, dalam mereka biasa begini ya akan rusak. Maka ambil hati-hati. Bila dia perlu, oke, ada undangan. Ke Masjid Sunda Kelapa saya ketemu, ini tolong doain ini. Kita doain, kalau kita doain mana sebagainya. Tapi terus dekat, ikutin terus segitu, nyari duit dengan mereka. Ya enggak lah, kita punya Tuhan yang ngasih rezeki kok. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man bada Jaffa, yakni sakan al-badiyah Jaffa. Siapa orang yang tinggalnya kalau kayak kita di padang pasir, maka wataknya akan keras. Ya tinggal mulai kali sekarang
masyarakat di sini, masyarakat Sukabumi atau Bogor dengan masyarakat Tanjung Priuk. Begitu. Iya pasti Tanjung Priuk udah keras. Dikit-dikit juga main sembelih aja kan. Karena memang keras Pak. Siapa yang tinggal di tempat yang panas, tempat yang gersang, pasti dia akan keras. Kemudian wa man ittaba as-sayd ghafal. Dan siapa orang yang hobinya mancing, mancing terus, pasti akan lalai. Pasti akan lalai. Mancing-mancing saja. Saya juga suka mancing. Tapi jangan menjadi kerjaan tiap hari. Tiap hari dia mancing, tiap hari dia mancing. Boleh itu mancing, tetapi kebangetan doyan akan ghafal, akan lalai. Ya. Giran ngaji aja, biarin besok, minggu besok juga masih ada ngaji lagi. Besok itu ada yang ngajak lagi mancing, kagak mancing, kagak ngaji lagi. Itu diantaranya. Itu akan nurutin itu. Jadi yang suka main catur, biasa ninggalin sholat itu biasa. Lagi sedang enak-enaknya, sedang fokusnya pikirannya main terus, pasti akan ghafal, akan lalai. Dia lupa sholatnya. Kadang-kadang celana aja terlepas aja dia kagak sadar. Gitu ya. Main burung begitu juga, sama aja. Apa saja mainan pada hakikatnya adalah mubah yang boleh-boleh saja. Gitu ya. Sekedar satu hiburan satu kali. Ini mah satu hari 2-3 kali main catur. Mau jadi apa? Gitu. Pagi mancing, sore mancing, malam mancing. Ya, ghafal. Akan banyak hal-hal yang baik akan diabaikan. Ngaji ditinggalkan. Ada tetangga meninggal, nggak ketahuan orang dia lagi di ujung laut, lagi mancing, dia nggak tahu kan. Padahal di situ dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man sayya janazatan falahu qirat wa man shallah alaihi falahu qirat wa man sayya lidabnihi falahu qirat. Beberapa qirat itu adalah sebesar gunung Salak pahalanya. Kita ngeliatin jenazah melayat, dapat 1 gunung pahalanya, kita nyolatin, dapat 1 gunung, kita anterin ke kuburannya, dapat 1 gunung, 3 gunung pahala hilang, gara-gara kita mancing, mancing kira sekarang dia ada, wah ada yang meninggal, udah sudah kita taruh, buang, jangan kita terusin, gitu. Itu maksudnya, waman ittaba as-sayd jafa. Siapa orang ghafal, siapa orang yang suka semacam itu akan banyak kelalaiannya. Tapi kada sekedar suka hobi udah lama enggak, pergi jauh anjing, udah dapat mau kagak, udah selesai urusannya. Wa man atas sultan ubtutin, siapa orang yang dekat dengan pemerintah akan terfitnah. Akan berapa banyak sekarang yang daripada ketakutan gara-gara Pepen ditangkap. Takut diendus sama KPK kan gitu. Yang kita mah kagak apa-apa, lo gak ada masalah. Tapi yang pernah didapat duit, ada yang ngasih 20 juta, 30 juta, udah pada ketakutan. Tutin, maka dekat kepada sultan, kepada raja, kepada presiden, ia akan kena fitnah. Itulah. Jadi Islam kita ketika mengajarkan hidup bermasyarakat begini, ketika mengajarkan hidup kepada para pimpinan begini. Di sini bahasanya bukan al-mutadayyin, yang beragama. Yang beragama artinya apa? Bahwasanya orang beragama mestilah mengikrarkan bahwanya makan saya apa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari mengemis kepada pejabat, enggak ada. Wa qawluhu wa qala sallallahu alaihi wasallam sayakunu alaikum umara ta'rifuna anhum minhum wa tunkiruna Allah Subhanahu wa ta'ala alam.